Kendati sosoknya masih misterius, namun kisah tentang Nabi Khidir sudah termaktub di Al-Quran. Nabi Khidir alaihi salam adalah salah satu nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diceritakan dalam ayat Al-Quran atau hadis sahih. Dikutip dari berbagai sumber, ada banyak kisah beliau yang dapat dijadikan teladan. Namun, bahkan Nabi Khidir dipercaya masih hidup hingga kini. Lantas siapakah Nabi Khidir itu? Dan apakah benar Nabi Khidir masih hidup hingga kini? Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Sebenarnya, nama Khidir adalah nama gelar dan julukan. Mengapa dinamai Khidir? Nah, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau dinamai Khidir karena beliau duduk di atas tanah putih yang tiba-tiba berguncang di belakang beliau berwarna hijau. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Yang dimaksud tanah putih ini adalah tanah kering tanpa tumbuhan. Nah, mengenai nama aslinya, ada beberapa pendapat di kalangan ahli sejarah, dan menurut salah satu sejarawan Islam, Kamaluddin Ad-Damiri, mengatakan bahwa nama Khidir diperselisihkan, dan yang benar sebagaimana yang dinukil dari ahli sejarah atau ahli sirah. Dan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dinukil oleh Al-Baghawi dan yang lainnya, bahwa nama dari beliau Nabi Khidir adalah Balian dan ayahnya bernama Malkan, dan beliau Balian atau Nabi Khidir termasuk Bani Israel dan keturunan kerajaan. Beliau lari dari kerajaan dan menghabiskan waktunya untuk ibadah. Lalu untuk kisahnya, dikatakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Khidir ada bersama di zaman Nabi Musa, dan Nabi Musa sempat mengikuti Nabi Khidir. Berikut kisahnya. Diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada suatu hari Musa pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Maka ada di antara mereka yang bertanya, siapakah orang yang paling berilmu? Saya jawab, Musa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya, karena Musa tidak memiliki pengetahuan dalam masalah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya. Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba di pertemuan antara dua buah lautan, dan ia lebih berilmu daripadamu. Musa bertanya, wahai Robku, bagaimana saya bisa mendatanginya? Maka dikatakan padanya, bawalah bekal ikan di dalam wadah bersamamu. Jika kamu kehilangan ikanmu itu, maka di sanalah orang itu berada. Musa pun berangkat. Ia ditemani oleh seorang pemuda bernama Yusya bin Nun. Di dalam bekalnya mereka berdua tidak lupa membawa ikan. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah padang pasir. Mereka istirahat sejenak, menyenderkan kepala, lalu tanpa terasa akhirnya tertidur. Pada saat itu ikan yang ada di dalam bekal tersebut hidup lalu meloncat keluar dan terus menggelepar berjalan sampai di tepi pantai. Maka kejadian itu bagi Musa dan temannya sangatlah aneh. Keduanya kemudian terbangun, lalu meneruskan perjalanannya dari sisa hari yang masih ada. Dan tatkala pagi muncul, Musa pun berkata kepada temannya, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 62, yang artinya, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita. Musa kemudian baru sadar kalau dirinya telah melewati tempat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muridnya menjawab seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 63. Muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Lalu dalam Al-Kahfi ayat 64, Musa pun menjawab. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Nah, ketika mereka berjalan menyusuri jalan yang mengantarkan pada padang pasir tempat mereka berdua singgah pertama kali, keduanya menjumpai ada seseorang yang membentangkan kain bajunya. Lalu Musa memberi salam padanya, dan ia bernama Khidir. Lalu di sini Musa mengatakan, sesungguhnya saya di negerimu ini menjawab salam. Jawabnya, dan saya adalah Musa. Beliau pun memperkenalkan dirinya. Lalu kemudian Nabi Khidir meyakinkannya kembali dengan bertanya, Musa dari Bani Israel. Lalu Musa pun menjawab iya. Lalu kemudian beliau berkata padanya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Kemudian Nabi Khidir pun menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Quran Surat Al-Kahfi ayat 66-67.
Dan yang mana dimaksud dari Nabi Khidir di sini adalah Nabi Khidir mempunyai ilmu dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia ajarkan padanya, dan Nabi Musa tidak mengetahuinya. Begitu pula juga sesungguhnya Nabi Musa mempunyai ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, dan Nabi Khidir juga tidak mengetahuinya. Nah, mendengar hal itu, Musa pun mengatakan padanya. Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun." Surat Al-Kahfi ayat 69. Dan kemudian akhirnya Nabi Khidir menyepakati bahwa Nabi Musa boleh mengikutinya, dan keduanya akhirnya berangkat, berjalan menelusuri tepi lautan. Dan di tengah perjalanan maka dilihatnya ada sebuah kapal yang lewat. Lalu Nabi Khidir pun berbicara dengan mereka agar mereka mau membawanya. Orang-orang tersebut pun kenal dengan Nabi Khidir, sehingga mereka mau membawanya tanpa dipungut biaya sedikit pun. Kemudian sesudahnya berada di atas kapal, mereka pun melihat seekor burung yang datang, lalu menukik mencelupkan paruhnya ke dalam lautan 2 atau 3 kali. Dan karena itu Nabi Khidir berkata kepada Musa, "Wahai Musa, ibarat sebuah lautan ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ilmu yang diberikan kepadaku dan padamu, tidak ubahnya seperti setetes atau 2 tetes yang keluar dari paruh burung ini." Dan saat perjalanan di kapal tersebut, lalu Nabi Khidir pun dengan sengaja melubangi salah satu sisi dari kapal tersebut. Dan karena itu Musa dengan cepat menegurnya dengan berkata, "Mereka telah membawa kita tanpa meminta bayaran, lantas kamu melubangi kapalnya. Bisa-bisa kita semua tenggelam ke lautan." Khidir menjawab tenang. Khidir berkata, "Bukanlah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku." Musa menjawab, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku." Surat Al-Kahfi ayat 72-73. Nah, dari kisah tersebut, itu adalah kejadian pertama bagi Musa, dan itu dikarenakan lupa. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah-tengah perjalanan itu, mereka berdua menjumpai ada anak kecil yang sedang bermain-main bersama teman-teman sebayanya. Maka dengan sigap, Nabi Khidir mengambil kepalanya, lalu mencabutnya dengan tangannya, dan akhirnya anak itu mati. Melihat hal itu, Musa tidak tahan akan melihat kemungkaran tersebut. Maka dengan cepat ia mengingkarinya. Musa berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukankah karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Khidir menjawab, "Bukankah aku sudah katakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Surat Al-Kahfi ayat 74-75. Dan setelah itu, maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Surat Al-Kahfi ayat 77. Dan karena itu maka Khidir mengucapkan dengan tangannya, "Tegaklah." Lantas dinding tersebut berdiri tegak. Musa berkata kepadanya, berkata Musa, "Jika kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Surat Al-Kahfi ayat 77-78. Nah, dari kisah tersebut, bagi siapapun yang bingung maksud dari Nabi Khidir ini, dikatakan bahwa Nabi Khidir adalah seorang nabi yang diberi wahyu oleh Allah berupa ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami." Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Kemudian Nabi Khidir menceritakan alasan-alasan atas hal-hal yang Nabi Musa tidak bersabar dalam menghadapinya, dan berkata, "Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 82. Nah, dari sini sudah jelas bahwa syariat Nabi Musa alaihissalam ketika itu tidak berlaku untuk seluruh umat manusia, dan tidak sebagaimana syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang diutamakan untuk seluruh umat manusia. Sehingga Nabi Khidir juga diperkenankan untuk tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Di sisi lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa dakwah Musa alaihissalam tidak kepada seluruh manusia, dan Nabi Khidir termasuk yang tidak wajib untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa,
Aku melakukan sesuatu berdasarkan ilmu yang diajarkan Allah kepadaku, yang engkau tidak tahu. Dan engkau melakukan sesuatu berdasarkan ilmu yang diajarkan Allah kepadamu, yang aku tidak tahu. Kemudian, selain itu, kita juga bisa pelajari dari kisah Nabi Khidir saat berpergian bersama Musa, yang mana maksudnya adalah mengambil bahaya yang lebih ringan. Dan ada kaidah fikih yang mesti dipahami kaum muslimin dalam hal ini, karena kita tidak bisa selamanya menemui maslahat. Namun kadang kita harus berhadapan dengan dua bahaya. Nah, kaidah mengambil bahaya yang lebih ringan bisa kita ambil dari kisah Nabi Khidir yang disebut dalam ayat sebelumnya, yang mana tentang bahtera atau kapal yang dilubangi oleh Nabi Khidir itu sesuai apa yang ada pada surat Al-Kahfi ayat 79, yang artinya adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu atau perahu itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Quran Surat Al-Kahfi ayat 79. Nah, dari sini sudah jelas yang mana apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah untuk mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya yang ada. Nabi Khidir sengaja menenggelamkan kapal milik orang miskin, dan ini adalah suatu mafsadat atau bahaya. Namun bahaya ini masih lebih ringan dari hilangnya seluruh kapal yang nanti akan dirampas oleh raja yang zolim. Nah, begitu pula ayat yang menceritakan bahwa Nabi Khidir membunuh seorang anak, yang mana itu karena Nabi Khidir khawatir orang tuanya tersesat dalam kekafiran, dan itu juga mendukung kaedah yang dimaksud. Dalam surat Al-Kahfi ayat 80 disebutkan, dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 80. Nah, karena itu membunuh anak muda itu adalah suatu mafsadat atau bahaya, sedangkan kesesatan dan kekafiran adalah bahaya juga yang lebih besar. Selain itu, dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat kaedah tentang hal ini, yaitu mengambil mafsadat atau bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya yang ada dan meninggalkan yang lebih berat. Lalu masih dalam kitab yang sama, Ibnu Hajar juga menyatakan kaedah masih dalam hal ini, yaitu tentang bolehnya menerjang bahaya yang lebih ringan. Nah, penerapan kaedah tersebut bisa diterapkan pada masalah lainnya, seperti kita dapat melihat dalam ayat yang menyatakan bolehnya memakan bangkai, yang artinya, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, di sini nampak ada dua mafsadat atau bahaya. Nah, mafsadat atau bahaya pertama, yang mana diri bisa saja mati, dan bahaya kedua, memakan bangkai. Dan ketika bertabrakan dua mafsadat atau dua bahaya semacam ini, maka yang ditinggalkan adalah bahaya yang lebih besar dan memilih bahaya yang lebih ringan, yaitu memakan bangkai. Dan semoga dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Nabi Musa alaihi salam, karena sekiranya dirinya bisa lebih bersabar, tentu akan ada banyak kisah lagi yang sampai pada kita tentang keduanya. Di sisi lain, dalam kisah ini juga dijelaskan dalam hadis, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan juga tercatat dalam firman Allah di dalam Al-Quran. Kemudian kita akan membahas isu-isu atau kisah-kisah yang beredar tentang Nabi Khidir yang masih hidup atau menjadi tukang pos. Pertama, kita akan menjelaskan apakah Nabi Khidir ini masih hidup hingga kini. Nah, menurut kutipan keterangan dari salah satu ulama, yaitu bernama Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, dalam buku beliau Ar-Rusulu wa Risalat, sekelompok ulama berpendapat bahwa Khidir masih hidup dan belum mati, dan terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan hal ini. Nah, keberadaan pendapat belum matinya Nabi Khidir ini telah membuka pintu munculnya berbagai kufarat dan kedustaan. Banyak orang yang menyalahgunakan pendapat ini dan mengaku pernah bertemu Nabi Khidir, dan beliau memberikan beberapa nasihat serta menyampaikan berbagai perintah. Kemudian mereka meriwayatkan berbagai cerita aneh tentang Nabi Khidir dan berbagai berita yang diingkari secara logika yang sehat. Dan kemudian banyak ulama besar juga dari muhaddisin atau ahli hadis yang berpendapat bahwa lemahnya riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Nah, di antara ulama hadis yang melemahkan riwayat ini adalah Imam Bukhari, Ibnu Diyah, Al-Hafiz Ibnu Katsir, dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian alasan terkuat yang mereka ulama terdahulu sampaikan untuk membantah pendapat masih hidupnya Nabi Khidir adalah pertama, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyatakan Nabi Khidir masih hidup. Kedua,
Andaikan beliau Nabi Khidir masih hidup, tentu diwajibkan bagi beliau Nabi Khidir untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengikuti dakwah beliau dan membantu dakwah beliau, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil janji dari para nabi sebelumnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan membantu beliau jika mereka berjumpa dengannya di zaman Nabi SAW. Dan hal ini seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Akankah kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya? Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah, hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Quran Surat Al-Imran ayat 81. Nah, selain itu, Nabi SAW juga mengabarkan bahwa andaikan Nabi Musa masih hidup, tentu beliau akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya andaikan Musa masih hidup di tengah-tengah kalian, tidak halal bagi beliau selain harus mengikutiku. Hadis riwayat Ahmad. Lalu selain itu, Ibrahim Al-Harbi pernah bertanya kepada Imam Ahmad bahwa apakah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas masih hidup, dan apakah keduanya masih ada dan melihat kita, serta apakah kita bisa mendapatkan riwayat dari mereka berdua. Nah, mendengar hal itu, kemudian Imam Ahmad menjawab, siapa yang menekuni masalah gaib atau klinik, dia tidak akan bisa bersikap proporsional dalam masalah ini. Tidak ada yang membisikkan berita ini kecuali syaitan. Selain itu, Imam Bukhari juga pernah ditanya apakah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas masih hidup. Beliau pun menjawab, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Padahal Nabi SAW telah bersabda di hadapan para sahabat, yang mana Nabi SAW bersabda, tidaklah kalian melihat pada malam kalian ini bahwa sesungguhnya siapa yang umurnya 100 tahun tidak tersisa pada hari ini di atas permukaan bumi seorang pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, karena itu atas dasar ini maka keadaan Nabi Khidir saat ini adalah sebagai orang yang mati atau orang mati yang tidak dapat mendengar panggilan siapa yang memanggilnya dan tidak mampu menjawab siapa yang menyerunya dan tidak mampu menunjukkan jalan kepada siapa yang tersesat jalan ketika meminta petunjuk kepada Nabi Khidir. Dan adapun perkiraan bahwa ia masih hidup sampai saat ini, maka ini adalah masalah goib. Keadaannya seperti masalah-masalah goib yang lainnya. Tidak boleh kita berdoa kepadanya dan meminta kebaikan kepadanya dalam keadaan susah maupun senang. Karena jika kita ingin berminta, kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, karena itu sebagian ulama ahli tahqiq memberikan keterangan yang agak panjang lebar untuk membantah alasan pendukung kufarat terkait Nabi Khidir ini. Dan diantaranya adalah Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian Muhammad Amin Asy-Shintiqi dalam tafsir beliau Adwaul Bayan, dan selanjutnya bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat satu risalah khusus yang berjudul Az-Zahar An-Nadr fi Naba'i Al-Khidir, yaitu penjelasan tentang Nabi Khidir. Lalu kemudian tentang Nabi Khidir menjadi tukang pos. Nah, akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang isu yang katanya Nabi Khidir sedang menyamar menjadi tukang pos untuk menemui seseorang. Namun dari cerita tersebut masih belum ada yang memberitahu kejelasan sanad dan keaslian dari cerita tersebut. Bahkan sumbernya masih belum jelas sama sekali. Dan juga jika kita lihat lagi dengan pernyataan yang sudah kita sebutkan sebelumnya, seharusnya sudah jelas bahwa Nabi Khidir ini sudah meninggal sejak lama. Bahkan walaupun telah meninggal, ruh beliau tidak akan bisa kembali ke bumi untuk merasuki manusia atau siapapun, atau bahkan menyamar kembali menjadi manusia apapun. Bahkan menurut Syekh Hamid Ahmad At-Totir Al-Basyuni dalam buku kisah-kisah dalam Al-Quran, asumsi mengenai Nabi Khidir masih hidup sudah banyak dibantah dalam firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dalam surat Al-Anbiya ayat 34 yang artinya, kami tidak menjadikan keabadian bagi seseorang manusia pun sebelum engkau Nabi Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Nah, bantahan mengenai asumsi bahwa Nabi Khidir masih hidup juga dijelaskan dalam keterangan hadis. Beberapa waktu atau sebelum Rasulullah SAW wafat, ia pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, yang mana
tidak ada satu jiwa pun yang bernafas. Dia telah hidup selama 100 tahun, lalu dia sekarang masih hidup. Hadis riwayat Muslim. Sama seperti hadis yang disebutkan tadi, hanya berbeda kata. Nah, dari sini sudah jelas bahwa Nabi Khidir benar-benar sudah meninggal karena umurnya tidak mungkin melebihi 100 tahun. Terlebih lagi, mengatakan bahwa Nabi Khidir menjadi tukang pos sesungguhnya itu seperti menghinanya dan menurunkan derajatnya sebagai seorang Nabiullah. Dan itulah kisah singkat dari Nabi Khidir beserta penjelasan-penjelasan tentangnya yang sesuai apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan juga hadis, yang mana mudah-mudahan hal ini bisa menjadi tauladan bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.